interaksi, tanya jawab gitu, mengalir aja. Dan di samping saya ini ada Mas Anto dari Gus Durian Mojokuto Pare ya. Jadi Gus Durian di Kediri ini namanya Gus Durian Mojokuto. Beliau ini adalah koordinatornya ya Mas? Koordinatornya begitu. Pada peringatan Haul Gus Dur ke-15 ini kita di sini akan ngobrol-ngobrol santai tentang nilai-nilai Gus Dur, kemudian yang diterap lakukan di Gus Durian Mojokuto terutama pergerakan-pergerakan nilai-nilai kemanusiaan apa, kemudian nilai luhur apa yang sekiranya bisa kita renungi, bisa kita lakukan, dan bisa kita refleksikan bersama. Nanti juga silakan Bapak Bu di sini bisa saling berbagi pandangan, terutama tentang nilai-nilai Gus Dur yang bisa kita terapkan bersama untuk kedepannya. Karena membicarakan Gus Dur itu tidak akan pernah selesai menurut saya, selamanya akan selalu relevan gitu. Saking luasnya beliau, Gus Dur itu menurut saya sangat luas, dan saya sampai hari ini pun merasa sangat sedikit mengetahui tentang beliau. Ternyata Gus Dur mengetahui tentang ini, tentang kesusastraan juga, kebudayaan. Gus Dur itu seperti samudra bagi saya, sangat luas. Mungkin langsung saja dari Mas Anto untuk menyampaikan pengantar, kemudian nilai-nilai beliau. Setelah itu kita sambung dengan dialog interaktif gitu Mas, tanya jawab gitu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu buat semua. Bapak, Ibu, kawan-kawan muda. Perkenalkan, saya Anto Beler yang pas didapuk sebagai koordinator di Kabupaten Kediri pada intinya. Sedikit bercerita bahwa Gus Durian Mojokuto itu kan di semua jaringan Gus Durian itu banyak fashion-fashionnya atau ciri khas masing-masing dalam gerakan setiap daerah itu berbeda-beda. Pas yang di Kediri ini dikenal dengan gerakan dari 9 nilai, kita mengambil yang di kemanusiaannya. Pada intinya di gerakan melayani para lansia dan anak-anak. Jadi selama ini kami mencoba terus untuk berpegang teguh dalam 9 nilai Gus Dur itu, yaitu salah satunya kemanusiaan. Jadi yang kami temani saat ini ada sekitar 35 lansia dan 15 anak-anak. Dan gerakan kami atau aksi ya, kalau kami sebetulnya bukan dari bagian dari gerakan terlalu besar buat kami, tetapi sebuah aksi kecil yang dimana teman-teman Gus Durian saling bergotong royong untuk menemani para lansia yang papa. Jadi terutama di tempat kami rata-rata tanpa identitas, dan nyun sewu notabene membuat miris kita, dibuang anaknya dan dibuang keluarganya. Tetapi gerakan aksi kami ini di mana kami tetap memegang sekali lagi 9 nilai dan memegang nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri tanpa memandang suku, agama, dan ras. Jadi semua yang dilakukan teman-teman Gus Durian itu sampai saat ini, para kawan-kawan muda itu tidak ada yang dibayar atau digaji, pure relawan. Kami pada intinya yang merawat itu para anak-anak muda yang dimana sebelum sekolah atau sebelum mereka bekerja, mereka menemani atau ikut membantu memasak dan juga membersihkan ruangan para lansia tersebut. Jadi kami menemani para lansia itu sejak 2015. Sampai saat ini pun belum ada donatur tetap.
Tetapi kami yakin bahwa aksi kami ini kembali pada niatan awal menemani. Banyak sekali umpama, tapi kami tidak pernah di medsos itu menjual kesedihan-kesedihan beliau-beliau. Sampai saat ini pun tidak ada tulisan panti. Jadi orang akan bingung mencari di tempat kami, dikira kos-kosan karena rata-rata paling banyak satu kamar 2 orang, tapi rata-rata satu kamar 1 orang. Dan alhamdulillah walaupun tidak ada donatur tetap, kami berusaha semaksimal mungkin, walaupun kami menanamkan kepada teman-teman volunteer jangan merasa baik untuk melakukan hal ini. Jadi menu pun kami 3 kali dengan menu yang berbeda, walaupun situasi di Gus Durian Mojokuto itu pas pampres ya, pasukan elit ekonomi sulit, pas sembarang ngepres maksudnya, pas pampres itu pas sembarang ngepres. Tapi ya alhamdulillah sampai saat ini berjalan. Dan rutinitas para lansia itu ada yang berkebun, peningkatan ekonomi seperti mereka punya keahlian apa, seperti ngelas, ya kita memberikan modal awal. Setelah itu bagaimana mereka untuk survival dalam berjuang dalam peningkatan ekonomi. Jadi kenapa kita membuat menu yang berbeda setiap harinya? Kalau kita pulang dari kampus, pulang kerja, di rumah kok ngene tok, kita bisa beli. Kalau beliau-beliau orang tua kita, kan nggak bisa. Nah, bagaimana adik kami, para relawan menyiapkan pagi, siang, sore dengan menu yang berbeda walaupun dengan sederhana. Hal-hal kecil yang kami lakukan tapi dengan cinta yang besar. Karena hanya cinta ini yang apa yang didhawuhkan Gus Dur, hanya cinta ini yang modal utama kita. Karena kita kembali lagi pas pampres, pas sembarang ngepres itu tadi. Tapi alhamdulillah sampai saat ini bisa berjalan. Dan kenapa kami ke anak-anak muda? Sasaran kita sebetulnya karena kita juga miris bagaimana generasi-generasi kita ini sudah mulai dituntut untuk, ya nyun sewu, akademis penting, tetapi adab, etika itu harus lebih penting buat kami. Ini sudah mulai bergeser zaman ini. Kalau dulu nyun sewu bapak anak akeh tapi utangi titik, saiki anak titik utangi akeh, ya karena tuntutan atau sebuah nafsu ya, tapi kan itu relatif lah, tergantung sudut pandang dan kita harus menghargai hal itu. Pada intinya bagaimana anak-anak membuang orang tuanya, bagaimana anak-anak melempar salah satunya orang tua seorang ibu. Jadi walaupun apapun yang terjadi, ada suatu kasus dulu orang tua saya gak ngopeni aku, kan ada dendam nih, ada dendam dari seorang anak, tetapi mereka lupa bahwa kita hadir di dunia ini 9 bulan dalam kandungan seorang ibu, 2 tahun disusui, dan itu tidak bisa hutang yang tidak kita bisa bayar. Kalau orang tua mempunyai masalah dengan kita, biarkan orang tua urusannya dengan Sang Pencipta. Bukan hak kita sebagai anak untuk menjustifikasi orang tua kita. Karena menurut kami, Gusti Allah sing ketok kuwi ya wong tuwane ae dhewe. Percuma kita beribadah, percuma kita berbuat baik kalau orang tua kita sendiri Gusti Allah sing ketok ae kita terlantarkan. Sampai ada salah satu kasus seorang ibu yang stroke itu dibuang di hutan Medowo. Ada seorang ibu yang hidupnya menjadi TKW untuk menyolahkan anaknya lebih baik dari Blitar. Mereka pulang, berapa bulan terakhir dia sakit, dibuang di tempat sampah di Karangdinoyo. Tapi kami tidak di medsos, hanya dalam sekumpulan diskusi ini kami menunjukkan. Tetapi
mereka, beliau-beliau ibu dan ayah mereka, walaupun dia tahu menangis, dia tahu dibuang oleh keluarganya dan anaknya, tetapi mereka tetap mendoakan anak-anaknya supaya Gusti Allah memberi kesadaran hati orang anak-anaknya tersebut. Apakah anak-anak itu tahu? Kalau penjenengan pengen ke sana merasa bersyukur, waktu puasa atau malam takbir, mereka akan begitu alam di bawah sadarnya kebingungan, terekam memorinya bahwa oh iya malam riyo biasanya kumpul ambek keluarga, kumpul ambek anak-anak. Jadi teman-teman yang saat ini masih ditunggoni bapak ibu yang baik, teman-teman harus bersyukur. Karena kadang kita yang muda itu tidak tahu piye bapak ibune dhewe golek rezeki, kan kita tidak merasakan dan tidak tahu. Karena orang tua, aku cukup sing soro tapi anak-anakku aja sampai koyo aku. Itu pasti prinsip orang tua kita. Mereka jarang untuk mengeluh di hadapan anak-anak. Tapi kadang kita yang ini tidak merasakan. Maka kita mengajak, kita kembalikan lagi adab etika Nusantara kita, gotong royong, menghargai orang tua kita, menghargai guru kita. Aku sekolah bayar, tapi tanpa ada guru, kita pun tidak bisa berdiri tegak menjadi orang yang baik. Saling menghargai itu adalah penting. Ketidakcocokan itu adalah fitrah dari Sang Pencipta. Tapi monggo, dengan keterbatasan kita, pas sembarang ngepres dan kita tidak merasa baik, monggo kita belajar di sini untuk belajar baik. Dan teman-teman silahkan datang di tempat kami yang sederhana di rumah bersama kemanusiaan lansia dan anak Gus Durian. Dan di situ karena kami di Gus Durian, jadi kami menerima, ada yang pernah seorang Tionghoa, Konghucu, ada yang Buddha, ada yang Nasrani. Ya kami umpama ada yang Hindu, ya kami langsung menghubungi pengurus PHDI untuk melakukan ritual secara berdasarkan keyakinan. Dan kami tidak pernah melakukan intervensi terhadap keyakinan, karena pada intinya mereka yang kami lihat adalah manusia yang harus dihargai apapun itu. Karena Gus Dur juga pernah dawuh, siapa yang membenci ciptaannya berarti membenci Sang Pencipta. Dan ini adalah nilai itu yang kami pegang teguh dalam 9 nilai Gus Dur. Tetapi kami merasa bukan orang baik, dan kami berproses untuk hal itu supaya Sang Pencipta dan alam itu sedikit tersenyum melihat tingkah laku kita yang kadang membuat alam sama Sang Pencipta menangis. Saking akeh dosane lah, saking ya bebalnya kita. Tapi di saat-saat ini mari kita berproses bersama, di mana zaman sudah mulai berubah. Kita dituntut untuk pintar, tapi juga dituntut untuk ngerti. Dan bersyukurlah teman-teman muda yang masih bapak jenengan, ibu jenengan sing cik nyeneni jenengan, itu berarti tanda cinta kepada anaknya. Kadang kita marah ya sama orang tua kita, ada miskomunikasi atau ketidakcocokan, bahasa nyentak nada tinggi, walaupun kita tidak terasa. Orang tua kita tanpa sepengetahuan anaknya itu menangis. Dia akan mengingat seumur hidupnya, aku tahu disentak, aku tahu tapi mereka tidak dendam, hanya mengingat dan mendoakan anak-anaknya untuk kembali sadar. Kadang kita tidak merasa, kadang adik gak dituruti keinginan kita, kadang kita menuntut Pak wayahe bayar kuliah. Ini. Kita kadang menuntut. Tapi apakah kita tahu
bahwa orang tua kita nyuwek rai, nyuwek ati, nyuwek tenaga, berkorban untuk kita tanpa sepengetahuan kita. Kita tidak tahu, kawan. Mereka tidak minta apa-apa dari kita, tapi minta matur suwun, menghargai mereka saja mereka sudah bangga cukup. Sudah bangga. Mereka tidak menuntut apa-apa pada kita. Karena sebuah kewajiban orang tua kita dipercaya oleh Sang Pencipta untuk merawat kita. Kalau orang tua kita melantarkan anak-anaknya, ya wis ben urusane wong tuane dhewe ambek Gusti Allah. Tetapi kita sebagai anak tetaplah tawaduk, takzim kepada orang tua. Karena doa kita supaya tidak terhalang. Yes, biar bukan hak kita untuk menjas. Tapi kembali lagi, kita punya hutang 9 bulan dalam kandungan, 2 tahun kita disusui. Apakah kita bisa mengembalikan? Dan sebuah pengorbanan, kita tidak melihat itu. Bagaimana penderitaan seorang ibu mengandung kalian, kita semua di sini. Itulah orang tua kita. Dan saat ini kami tidak ada di tempat kita, tidak ada tulisan panti pun tidak ada. Karena kami mencoba bermain rasa di sini. Umpama orang tua yang ada di tempat kami terus bisa membaca, wah uripku kok ning panti ya. Tapi kalau ada tulisan panti memang seksi buat kami. Paling enggak aku bisa numpak Alphard lah. Iya, donatur banyak. Tapi kami mencoba untuk tidak. Gus Dur juga mengatakan, wis dilakoni ae. Dilakoni. Jadi sebetulnya rumah kami itu basicnya sebetulnya di kebencanaan. Terus 2008 kami bergerak di anak-anak pang. Waktu itu sama Mas Naim. Kalau di Kediri sama Mas Naim, Taman Baca Manan. 2015 kami menemukan seorang PSK tanpa identitas, tanpa keluarga, kena stroke. Jadi nyun sewu, notabene PSK itu kalau menurut saya lebih terhormat daripada orang korupsi. Karena mereka tidak munafik. Masyarakat tahu buruk di mata kita. Apakah kita tahu mereka melakukan itu? Kalau teman-teman paham bila dilokalisasi, nyun sewu ya, kami hanya berbicara apa yang saya rasakan dan saya tahu. Mereka tidak akan mengaku pada keluarganya bekerja di lokalisasi. Pertama, kedua, macak iki ya duit. Nanti kepotong mucikarinya, germonya, uang makan, kos, belum keamanan pungli liar, belum ada kekerasan di dalam para pelanggan itu tersebut, belum ada serangan penyakit yang mematikan. Duh. Tetapi mereka itu harus setor ke keluarganya untuk menghidupi keluarganya. Paling pasti mengakunya kerja di pabrik atau menjadi pembantu rumah tangga. Tapi mereka setiap malam menangis kadang. Waktu itu sampai ada hutang itu 1 hari dia harus membayar 500.000 untuk tuntutan anaknya. Lah, waktu itu kami yang PSK yang kami temani itu kan tanpa ada keluarga dan tanpa identitas. PSK kami adalah PSK yang titik terendah, yang di jalanan. Notabene itu 30.000 sekali pakai. Tapi kalau hujan mereka akan mengorting karena tidak ada tempat. Sepi karena di jalanan kadang 20.000. Harga diri seorang perempuan 20.000. Tapi saya lebih terhormat. Walaupun itu tidak baik ya, kami tidak mendukung profesinya. Tapi saya lebih hormat. Dia jelas dijustifikasi jelek sama masyarakat, dianggap sampah sama instansi daripada korupsi. Bermiliat-miliat tapi mereka tetap enjoy, tidak merasa dia
melakukan kejahatan. Mereka merasa, Mas, coba ajak teman-teman PSK berkumpul, mereka akan tidak mau kalau bukan circle-nya, kalau tidak ada kepercayaan antar mereka, karena mereka minder. Berarti kan mereka merasa dia dosa, mereka salah. Nah, kalau orang korupsi kadang aja ditahan tetap dada-dada dengan berpakaian religius gitu kan, baik ya. Kemunafikan ada di mana? Apakah di PSK atau di orang korupsi? Jelas. Tetapi itu pilihan mereka masing-masing. Tapi kita hanya melihat mereka adalah manusia baik adanya. Terima kasih teman-teman. Itulah pengalaman kami. Bila ada salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anto. Ternyata sangat panjang jalan dari Gus Durian Mojokuto itu, dan fokus di kemanusiaan ya Pak ya. Kalau boleh tahu sebelum kita diskusi bersama, momen apa sehingga jenengan dan relawan-relawan di sana itu membentuk rumah lansia dan anak-anak itu? Momen apa kira-kira, terus karena apa kok tiba-tiba tergerak pengen ke sana? Soalnya kan nggak semua orang mau legowo gitu toh Pak. Nggak semua orang punya waktu luang untuk berjuang bersama gitu. Dan ada juga yang punya waktu luang tapi nggak mau juga, itu kan banyak juga. Makanya mungkin bisa dibagikan ke kita di sini, momentum apa atau pas momen apa tiba-tiba, ini kasihan orang-orang ini, lah ayo kita bergerak bersama membuat rumah lansia atau gimana gitu. Mungkin bisa diceritakan. Monggo. Saya juga tidak tahu. Ya pokoknya dilakoni ya Mas. Kalau saya itu, kalau kami ya, bukan saya, karena saya pribadi hanya pelayan di situ, melayani dan menemani para lansia. Momentum salah satunya yaitu tadi seorang PSK. Jadi seorang PSK yang tanpa identitas, tanpa keluarga, keadaan stroke di pasar Loak. Jadi tidak ada tempat. Jadi kami harus bagaimana membersihkan mural organiknya. Kalau lukisan kan mural ini namanya. Kalau organik kan nyon sewu kotoran. Jadi lebih halusnya mural organik lah. Jadi kami urunan beli pampers gitu sama para pedagang, ya wis urunan. Jadi aneh memang. Kami itu di lingkaran ini ketemu kiai ya 87, ketemu tokoh agama sing Katolik ya 87, ketemu teman-teman ya 87. Jadi Gus Durian Mojokuto 87 itu sebetulnya bahasa Togel salah satunya. 87 kan wong gendeng, sing ora mikir swarga, sing ora mikir pahala. Wong kadang entuk pahanya selamatan, kadang gak entuk gitu Pak. Entuk emek sayap tok. Ya, sebetulnya filosofi 87 itu 8 adalah angka berkesinambungan, 7 kuwi pitulungan. Tetapi kalau nomor togel 87 kuwi wong gendeng. Jadi orang mikir apa-apa pokoknya dilakoni wae. Jadi kadang kami tidak tahu itu. Tapi waktu itu ada seorang pastor mengatakan, telepon saya curhat gitu kan nanti. Kamu ini ada ini. Apakah kamu melihat ketidakadilan di sekitarmu, kamu akan diam. Kalau Ciofara, bahasa Ciofara kan, kalau kamu melihat ketidakadilan dan hatimu tersentuh bergetar, berarti kamu adalah temanku. Ciofara kan gitu. Nah ini, wah kok gini. Kalau Gus AA mengatakan, waktu itu saya juga ngobrol, gue agak manfaat uripmu, yo mati wae tok. Gus AA itu adalah Direktur Gus Durian Peduli saat ini. Ya, seperti itu ya yang menyentuh, dan akhirnya kami bergerak sama kawan-kawan ini untuk melakukan gerakan bersama. Terima kasih Mas Anto. Selanjutnya kita diskusi dialog bersama, mungkin dari teman-teman bapak-bapak semua ada yang ingin memberikan pandangan, perspektif dan sebagainya. Monggo.
terima kasih kepada para pembagi acara. Perkenalkan, nama saya Sulaiman. Saya sudah beberapa kali diundang Mas Narno untuk acara di tempat ini. Saya seorang praktisi Thorikoh, juga anggota Les Bumi. Beliau Kiai Badrus ini ketua saya di Les Bumi. Sebagai seorang praktisi Thorikoh, saya itu punya sisi lain yang murid-murid saya sendiri itu tidak tahu. Saya suka pergi ke tempat pelacuran. Itu saya lakukan sejak saya masih bujang. Benar mungkin seperti yang Mas Anto sampaikan. Saya itu jajan dengan para PSK, itu jajan sekedar untuk berdialog. Jadi ya saya bayar sebagaimana harga, tapi hanya untuk berbincang-bincang. Terakhir baru beberapa 1 bulanan saya agak miris. Ternyata salah satu PSK yang saya jajan itu untuk berbincang itu, dia adalah seorang bunyai. Ini saya hampir menangis, tidak kuat ya. Dia terpaksa melakukan itu karena sebuah pengkhianatan dari suaminya. Dia tidak menjajakan diri pagi sampai malam, tidak. Dia menjajakan diri hanya siang hari saja, jam 9 sampai jam 4. Dan dia di rumah tetap guru ngaji, juga tetap ngaji tasawuf. Saya waktu itu mendengarkan curhatan itu hampir ini baru kali ini saya setelah puluhan tahun jajan di kompleks pelacuran itu baru menemukan. Waktu itu dia menyatakan bahwa dia itu sebenarnya bunyai yang sakit hati karena mendapatkan pengkhianatan dari suaminya. Satu sisi juga benar, saya sendiri sebagai pelaku tasawuf berpandangan sama bahwasanya pengenalan kita kepada Tuhan itu dibuktikan dengan memanusiakan manusia. Nek nyawang Gusti Allah ya nyawang menungso iso. Lah kalau masalah gak duwe prasangka itu hal yang biasa, tapi sebuah tindakan nyata yang bisa diambil manfaat bagi orang-orang yang membutuhkan itu yang terpenting. Terutama di sini adalah panjenengan tadi katakan Pak Che Guevara mengatakan kalau ada ketidakadilan hatimu tidak tergetar, berarti kamu itu saya katakan ya bukan lagi manusia. Ketika melihat ketidakadilan lalu hati kita tidak tergetar atau tidak tersentuh. Selain hal-hal yang saya hati jajan di komplek pelacuran itu, ada satu hal, saya itu suka berkeliling itu melihat beberapa orang-orang yang sangat membutuhkan. Saya pernah, ini juga miris, saya pernah melihat 2 orang sepuh itu tidak punya anak, hidup menua bersama, listrik tidak punya, nyalur listrik itu teko musola. Dan jenengan tahu nyalur dari musola itu dia harus membayar lebih mahal dari tagihan listriknya. Semisal listrik di musola habis 50.000, dia itu kena 60.000. Ini tidak masuk akal.
saat itu ya saya wawancara, ada beberapa gerakan teman-teman itu akhirnya membangunkan rumah, tapi saya bagian menyalurkan listriknya, membayar. Jadi rumahnya didandani oleh teman-teman yang berkiprah di bedah rumah, saya itu bagian listriknya. Dan alhamdulillah setelah itu, ini kan masalah kalau setelah itu selesai begitu saja, karena kehidupan sehari-hari bayar listriknya juga akan dia juga tidak punya penghasilan, itu akan menjadi masalah. Akhirnya saya dan teman-teman di jamaah saya Thorekoh itu ya setiap bulan itu memberikan bantuan untuk makan sedekah untuk listriknya itu, sampai suaminya meninggal, sampai terakhir saya itu mau mengasihkan bantuan, tidak tahu dua-duanya sudah meninggal semua. Nah, di sini saya tidak sedang menggurui atau tidak sedang membicarakan diri saya sendiri, tapi itu tadi tentang kemanusiaan. Sekali lagi saya sebagai praktisi Thorekoh itu tidak hanya melulu tentang pelajaran tentang ngeresi hati tok, tapi kemanusiaannya itu memang harus. Nah di sini itu saya ingin mengetuk teman-teman, nanti kula nyuwun nomorin jenengan. Nah jenengan sudah punya gerakan yang nyata begitu, nanti kalau ya mbuh aku duit-duit sak pira titip jenengan kagem napa ngopeni tiang-tiang sepah niku paling jenengan dan teman-teman sudah berkecimpung di sana. Ya alhamdulillah nanti saya punya, sudah lama saya ini untuk ngopeni wong tua. Saya juga punya gerakan ngopeni anak yatim juga, tapi ya tidak mengumpulkan anak yatim, biar anak yatim di rumahnya sendiri. Dan biaya sekolah itu saya dulu juga mencarikan. Dan saya sangat senang dengan gerakan-gerakan sosial yang semacam itu, gerakan memanusiakan manusia itu saya sangat suka sekali. Demikian, saya hanya bercerita saja, ya. Saya tidak sedang memberikan materi atau memberikan, ya saya hanya bercerita saja. Saya sangat suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan memanusiakan manusia. Nyuwun saya mangke kula nyuwun nomor jenengan nggih, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.